nih suka olahraga. Bahkan setiap hari olahraganya rutin, segala macam olahraga dicobain untuk mendapatkan body goals ideal. Tapi lah kok timbangannya malah naik gitu ya smart listener, nggak turun timbangannya. Seharusnya kan kalau olahraganya rajin gitu kan, berat badannya pasti akan ngikut, akan turun. Tapi ternyata banyak juga nih yang punya masalah tidak tercapai cita-cita body goalsnya walaupun sering olahraga gitu ya. Seperti apa pembahasannya, saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol dengan dua orang narasumber saya. Yang satunya spesialis gizi, yang satunya menyediakan makanan bergizi ya. Langsung aja kita sapa narasumber saya yang pertama nih, ada Dr. Hajasri Selvia Syarif, MKes SPGK. Beliau ini merupakan spesialis gizi klinik. Langsung saja kita sapa yang udah siap dari tadi ya. Assalamualaikum, selamat sore Dokter Sri. Waalaikumsalam, selamat sore adik cantik, manis, berdua. Apa Sore kabar hari dokter? baik, alhamdulillah baik. Baik, Terima alhamdulillah. kasih Mhm. sudah diajak ikut serta acaranya. Iya, terima kasih juga sudah bergabung sore ini menyapa smart listener, Dokter Sri ya. Nanti kita akan ngobrol banyak Iya. nih. Nanti dokter juga akan kasih tahu pastinya jurus-jurus gizi yang bisa kita konsumsi sehari-hari dan tentunya menciptakan body goals yang ideal. Ya nggak sih dok? Oke, baik. Oh, Agak-agak rooming gitu ya. Nah, selain ada Dokter Sri di sini, juga sudah hadir cewek cantik menemani saya. Senyumnya manis banget dan seperti yang saya katakan tadi, dia selalu menyediakan makanan-makanan bergizi. Ya, makanan sehat. Ada Widya Stefani Susanto. Selamat sore, Mbak Widya. Selamat sore Mbak Rifa. Apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih loh sudah hadir. Terima kasih juga sudah diundang sore hari ini. Nah, Mbak Widya ini adalah owner dari Circle Heart ya. Betul. Circle Heart ini apa? Circle Heart ini kita menyediakan healthy food. Oh, Jadi oke. mulai dari catering Uh-huh. sampai ke cemilan, sampai ke salad. Pokoknya semuanya tentang healthy food Betul. gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngebahas soal topik kita sore hari ini, Dokter Sri dan juga Widya adalah body goals nggak tercapai walaupun rajin olahraga gitu. Saya pengen nanya dulu nih ke Dokter Sri. Biasanya kenapa nih dok? Apa yang salah kalau orang selalu olahraga tapi kok berat badannya nggak turun-turun atau body goals yang diinginkan yang ideal nggak tercapai gitu dok? iya, terima kasih. Memang banyak ya kasus yang kita temukan, sudah olahraganya diatur, Mhm. sudah berapa kali seminggu, tapi kok berat badannya juga yang diinginkan itu tidak tercapai. Sebenarnya seharusnya kita tahu persis bahwa menurunkan berat badan itu harus tahu juga sebenarnya kan berat badan itu ditentukan oleh apa sebenarnya yang masuk, yang notabene apa yang kita makan, apakah lebih banyak daripada energi akibat aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya dia tidak balance, misalnya masuknya banyak, sementara aktivitasnya sedikit, ya tentu saja hari demi hari pasti beratnya akan naik. Begitupun misalnya kalau ingin menurunkan berat badan nih, tentu kita harus menghitung dengan baik sebenarnya makanan yang kita makan itu cocok enggak dengan rencana penurunan berat badannya. Karena pada setiap orang menurunkan berat badan itu kasus per kasus itu agak berbeda. Mhm. Jadi tidak semua disamaratakan. Pun kalau misalnya harus dibarengi dengan olahraga, itu jenis olahraga apa, berapa lama, durasinya bagaimana, Mhm. itu semua harus dilihat. Nah, ada yang saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kalau ingin menurunkan berat badan, eh, dibandingkan dengan misalnya diet kita atur dan olahraga, itu diet yang diatur lebih berpengaruh kurang lebih 80% terhadap penurunan berat badan Mhm. dibanding dengan olahraga. Oke. Karena selama ini beberapa orang paham seperti begini, biar deh saya makan banyak Mhm. sedikit bertambah, tapi saya nanti olahraga deh, biar nanti terbakar kalorinya. Iya iya ya, Nah, benar-benar. seharusnya jangan berpikir seperti itu, karena kita belum paham betul olahraga yang mana sih yang menghabiskan kalori berapa banyak.
Mhm. untuk setiap orang. Nah, begitu dulu garis besarnya barangkali. Iya. Saya pernah juga mendapati nih dok, ada yang nggak apa-apa jadi saya makan malam dulu, makan lewat dari jam 9 malam, nanti besok saya lari lagi 5 kilo gitu atau Ya, 10 kilo itu. gitu, kan terbakar tonji, Ya. lemaknya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya pernah dengar juga bahwa olahraga itu hanya menyumbang pembakaran kalori atau pembentukan berat badan itu 30-40%. Benar nggak sih dok? Oh ya seperti tadi yang saya bilang Mhm. bahwa sebenarnya yang paling ini orang kita berbicara yang sehat ya. Ya. Beda lagi nih kalau orang itu punya penyakit tertentu, jadi kita tidak bisa samaratakan. Nah, kalau kita misalnya tidak ada masalah, hanya ingin menurunkan berat badan, kurang lebih benar yang tadi dinyatakan sama Mbak Rita bahwa olahraga sebenarnya itu lebih kecil pengaruhnya kalau cuma olahraga sementara kita tidak mengatur diet. Ini Ya. contoh tadi itu, misalnya sudah deh nanti saya makan dulu ini, kebetulan ada pesta nih, makan banyak. Mhm. Besok saya olahraga habis-habisan deh. Nah itu kurang bagus sebenarnya. Jadi harus Oke. betul-betul diatur dietnya sehari-hari bagaimana, berapa yang diinginkan beratnya turun. Nah sebenarnya memang harus konsultasi dulu sebelum melaksanakan semua itu. Yang berikutnya adalah misalnya kita menjalani diet tertentu pada si A, belum tentu cocok dengan pada si B. Iya. Jadi harus dilihat dulu seperti itu. Jadi Ya, Mbak diet, Ita ya. menu diet masing-masing orang itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan badannya masing-masing gitu Iya, ya. Nah, yang juga benar-benar. sekarang nih selalu menyediakan makanan sehat gitu ya. Apakah juga di Circle Heart Mbak Widya sendiri juga membantu orang dalam program diet nggak sih? Betul. Mm-mm. Jadi di Circle Heart sendiri kami juga bantu untuk program diet, Mm-mm. tapi lebih ke general. Mm-mm. Jadi untuk setiap makanan yang kami sediakan biasanya itu dipakai untuk mereka yang mau diet, Mhm. tapi bukan yang benar-benar dihitung atau sampai kayak benar-benar strict tanpa Mm-mm. garam, tanpa apa kan kan sekarang kita kenal ada beberapa macam tuh diet Mm-mm. kayak mayo atau keto. Punya kami enggak. Jadi punya kami itu memang ditakar tapi lebih ke general, jadi diet yang masih bisa dinikmati gitu. Ya, diet yang enak karena kan orang kalau makanan sehat, aduh, ndak ada garamnya, ndak ada Betul. MSG, ndak ada rasanya gitu ya. Betul. Tapi kalau Mbak Widya sendiri buat makanan dietnya tetap sehat, tapi tetap enak untuk dikonsumsi. Betul. Gitu. Nah, biasanya yang datang untuk apa namanya meminta bantuannya dalam menjalani diet itu biasanya keluhannya apa aja atau seringnya diet yang seperti apa gitu? Karena seperti tadi kami kan Circle Heart itu healthy food. Nah, jadi diet yang kami tawarkan itu juga healthy food. Nah, jadi lebih ke mereka yang ingin merubah gaya hidupnya. Jadi misalnya setiap hari itu merasa aduh jajan sembarangan, makannya junk food, gorengan. Nah, jadi mereka yang datang untuk konsumsi produk-produknya Circle Heart itu kebanyakan yang mau merubah gaya hidupnya. Oke, baik. Jadi merubah gaya hidup dari yang tadinya istilahnya makannya sampah aja tiap hari, gorengan segala macam gitu ya, tidak mempertimbangkan nilai gizinya seperti apa, dirubahnya dibantu sama Mbak Widya di Circle Heart gitu ya. Nanti kita ke Makassar. Nah, kita masih bersama dengan Dokter Sri dan juga Mbak Widya di sini ya. Tadi dokter sempat menyinggung juga ya soal diet. Diet setiap orang itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Dan yang paling berpengaruh adalah makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dok, gimana sih sebenarnya cara menghitung gizi gitu yang masuk ke dalam tubuh kita? Simpelnya aja deh, menu seperti apa seharusnya yang kita konsumsi sehari-hari gitu? Apa yang bisa dipertimbangkan untuk oke, kita tetap sehat nih, body goals-nya bisa tercapai ditambah dengan olahraga. Oke. Jadi titik beratnya menu apa? Menu apa sih yang harusnya dikonsumsi setiap orang per orang, yang katanya beda setiap orang. Oke, kita secara umum saja. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menentukan diet, tentu kita harus tahu dulu nih berapa kalori yang harus dibutuhkan pada satu hari itu.
24 jam. Mm-mm. Nah, setelah kita berhitung kalori, kita masuk ke dalam komposisi makronutriennya. Jadi misalnya kita menghitung karbonya berapa, kemudian sumber proteinnya berapa, lemaknya berapa. Karena kan katanya nih kita mau diet yang gizi sehat dan seimbang. Iya. Seimbang yang sudah disiapkan sama Mbak Widya nih, sehat dan seimbang. Nah, bagus. Tetapi kemudian Mbak Widya, saya mungkin kasih masukan sedikit bahwa misalkan Mbak Widya mau menyiapkan menu itu, ambil range berat badannya, kelompokkan gitu loh. Kemudian dalam satu saji menu, misalnya menu siang hari, itu kan tidak mencakup semua menu pada 24 jam itu sehari. Cuman siang saja misalnya. Kecuali kalau misalnya ada orang yang dari pagi, siang, malam Mbak Widya siapkan. Ya kan? Nah, kita bisa menghitung keseluruhan. Hanya sayangnya kalau misalnya Mbak Widya hanya siang hari, itu sebenarnya harus yang seperti saya bilang tadi, mesti tahu dalam 24 jam kebutuhan orang itu berapa sih, berapa kalori. Nah, karbonya berapa, kemudian proteinnya berapa, lemaknya berapa. Menurut yang sekarang ini ya, yang paling bisa menurunkan dengan cepat berat badan itu diet rendah karbo. Rendah karbo itu berapa? Ya. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Rita bilang berapa kalori? Misalkan nih kalau kita buat wanita, laki-laki itu agak berbeda karena aktivitas kita itu beda. Nah, kalau wanita itu antara 25 kali 30 per kilogram berat badan. Itu orang normal ya, ini tidak menurunkan berat badan, belum ada diet untuk menurunkan berat badan. Kemudian untuk laki-laki kurang lebih 30 sampai 35 per kilogram berat badan. Nah, kembali lagi misalnya, ada si A nih, badannya biasa saja, ideal misalnya. Kemudian yang si B misalnya beratnya lebih. Kita semua tidak katakan bahwa misalnya dua perempuan ini A dan B ini sama-sama 25 sampai 30 kalori itu berat badan per kilogram berat badan kalorinya misalnya. Itu beda. Gitu. Jadi kita mesti menelaah di setiap orang kalau ingin benar-benar menurunkan berat badan. Tapi by the way itu Mbak Widya menyiapkan makanan gizi seimbang dan sehat itu bagus. Jadi mereka nantinya melihat menunya Mbak Widya, lalu menyesuaikan menu apa sih yang di rumah nanti pagi hari, menu apa sih yang malam hari untuk program penurunan berat badan saya. Begitu. Lalu kemudian kalau setelah kita menentukan kalori, jenis makronutrien tadi yang saya sebut karbo, protein, lemak, lalu kita lihat lagi Mbak itu aktivitas sehari-harinya apa, tambahan aktivitas sehari-harinya apa. Nah, itu harus dilihat semua untuk menurunkan berat badan. Tetapi kalau secara umum tidak melakukan penurunan berat badan, boleh dengan cara yang seperti tadi. Kita menghitung wanita antara 25-30, laki-laki 30-35. Kemudian kita membagi proporsinya itu misalnya di pagi hari sarapan 25% dari jumlah yang tadi kita hitung, kemudian di siang hari agak lebih 30-35%, lalu malam sebaiknya sebelum jam 7 25%. Nah, kekurangannya persentase 100% tadi diisi dengan snack di antara pagi dan siang ke malam. Seperti begitu. Gampang kok Mbak Widya ngitungnya. Apalagi kalau sudah ada yang pelanggan tetapnya, lalu lihat evaluasi beratnya naik turun, di mana nih salahnya nih menunya. Berarti memang saya nangkepnya Dok ya, orang diet itu bukan berarti membatasi jumlah berapa kali dia makan sehari. Buktinya dari yang dokter sampaikan tadi, bahkan kita bisa 5 kali makan sehari, 3 kali makan pagi, siang, malam, ditambah cemilan juga gitu ya. Ya, nah cemilannya apa? Kemudian yang 5 kalinya itu apa jenisnya? Itu mesti dikonsultasi lebih jauh itu lagi. dia. Kalau ini tugasnya Mbak Widya nih. Nah, ngomongin soal menu ya. Kalau di Circle Heart sendiri, Mbak Widya menyediakan menunya apa aja? Kalau menu yang menu utama gitu, dan juga cemilan-cemilannya seperti apa? Nah, kalau di Circle sendiri, seperti yang tadi Dokter Sri bilang, memang kami ada melakukan perhitungan kalori juga. Cuma memang kami standarisasi semuanya. Nah, bukan secara umum ya. Secara umum, betul. Bukan tiap orang nanti menunya ini berbeda-beda, enggak. Nah, jadi untuk menu yang kami tawarkan itu sendiri ada di antara 400 sampai 600 kalori. Jadi tiap hari menu-menunya beda, ganti-ganti. Nah, mulai proteinnya, karbonya itu semua juga kami sediakan.
Terus selain itu yang tadi, kami juga ada menyediakan snack. Kan tadi Dokter Sri bilang antara pagi ke siang, terus siang ke sore kan kita boleh nyemil kan. Nah, untuk cemilannya sendiri itu juga kita ada buat yang ini granola sama salad. Oh ya, nah ini ada di hadapan kita nih sekarang nih, ada granolanya, Nah, ada makanya saya tidak ada saladnya. di situ. Ya nanti saya kirim ke dokter gitu ya, kirim alamatnya dokter. Boleh. Iya dong. Biar dokter bisa Coba ngitung dilihat sendiri. itu. Kira-kira ini jumlah gizinya Ya. berapa, kalorinya berapa gitu ya. Iya. Nah, Benar. oke, 400 sampai 600 kalori Iya, secara umum secara gitu ya. umum. Biasanya itu disajikan dalam bentuk menu yang seperti apa? Nah, Yang paling banyak disediakan. beda-beda. Saya mendengar Silker Heart ada 5 macam menu ya? Itu mungkin untuk saladnya, Mbak. Oh, untuk salad. Untuk Oke. cateringnya itu, jadi kita buat seperti rantangan, Mhm. seperti rice box. Nah, setiap hari itu beda-beda. Kadang kami bisa sediain mulai dari ayam, beef, ikan, terus kalau boleh ini saya buka. Saya buka ya. Oke, silakan Anda bisa menyaksikan nih di live streaming kami YouTube channel Smart FM Makassar. Mbak Wida sedang memperlihatkan salah satu contoh menu catering ya. Betul. Ini dia. isinya apa? Boleh dijelaskan juga ke Dokter Sri gitu ya? Nah, jadi Ya, boleh. Di Betul. Zoom dong, di Zoom. Jadi ini dong untuk menu yang saya sediakan itu saya takar. Misalnya untuk daging ayam, kita pakai dada ayam, skinless, terus dia di grill atau di pan fry dengan olive oil. Nah, ini timbangannya sekitar 100 gram seperti itu. Terus kita sedia untuk karbonya, kita sedia hari ini ada nasi merah. Nasi merahnya ini Saya mau berdiri deh biar kelihatan gitu ya. hari ini nasi merahnya itu dicampur dengan biji-bijian, flaxseed, sama barley. Nah, terus habis itu untuk sayurannya kita ada healthy capcay. Nah, di sini capcaynya kami tidak tumis, jadi direbus. Direbus gitu ya. Tapi rasanya tetap enak. Pastinya. Dan harus digarisbawahin tidak menggunakan MSG. Betul. Sama Jadi sekali. semua kaldunya itu dibuat alami. Dan kami nggak pakai bahan-bahan tambahan yang seperti MSG. Oke. Nah, ini untuk catering. Terus untuk saladnya sendiri, tapi sebelum kita bahas salad gitu ya, saya mau minta komentarnya dokter dulu deh. Melihat menu yang hari ini dibawa gitu ya, apakah ini sudah memenuhi proporsinya? Gimana dokter? Nah, ya, saya belum lihat secara dekat ya. Tadi ada bagus. dada ayam gitu ya. Dada ayam, nasi merah, capcay sehat. Ya. Oke. Jadi Mbak Widya, nasi merahnya itu bagus, itu karbohidrat kompleks namanya. Jadi dia akan sedikit mengandung hasilnya gula dibanding dengan nasi putih. Kemudian dia mengandung serat, bagus. Cuman pertanyaan saya, tadi berapa ya? 100 gram ya deh, Mbak Nasi Widya? merahnya 80 gram, kalau dada ayamnya 100 gram dong. Jadi ya kurang lebih satu segitu itu 400 ya Mbak ya? Iya. Nah, oke betul 400 boleh. Kemudian pemilihan bahannya itu saya dengar tadi cukup bagus. Jadi ada capcay dengan menggunakan olive oil ya, direbus lalu kemudian ayamnya menggunakan olive oil. Oke, itu unsaturated fatty acid namanya. Jadi bagus buat kesehatan. Kemudian nasi merah dicampur dengan biji-bijian, tentu kalorinya akan lebih sedikit, tetapi volumenya besar. Betul. Jadi mengenyangkan dengan kalori yang tidak besar. Nah, sayurnya sebaiknya kalau misalnya ditaruh di piring, kalau ukuran kita namanya ini piringku, ada pernah dengar ya? Saya pernah dengar. Nah, itu kan ada ya, jadi di situ ada sayurnya jauh lebih banyak dibanding dengan nasi dan lauknya. Jadi kalau misalnya Mbak Widya kasih turun di piring, itu bagusnya itu paling bagus kalau sayurnya setengah dari piring itu. Entah nanti penataannya seperti apa. Itu masukan dari saya. Kemudian untuk program yang menjalani diet ya, karena kan begini, 400 kilokalori dalam sekali makan itu Mbak. Kebayang nggak kalau misalnya pagi hari 400, siang hari 400, malam hari 400, berarti sudah berapa tuh? 400 kali 1.200. Nah, kalau misalnya Mbak Widya boleh tahu nih, berapa beratnya?
Kita contohkan aja langsung. Kalau saya sendiri 56. 56. Nah, kalau misalnya 56 kita kalikan misalnya 25 atau 30, hasilnya kurang lebih 5 kali 3 1.800-an ya. Nah, 1.800-an itu dalam sehari semuanya. Minumnya, makannya dihitung dengan kalori itu. Jadi kalau siang hari 400 kalori misalnya, yang seperti tadi pagi, siang sama 1.200, sisanya tinggal 600. Ya. Kalau misalnya 1.800, 600 itu apa? Misalnya snacknya, tadi salad. Salad itu isinya berapa sih apelnya, berapa sih anggurnya, itu juga akan dihitung. Rata-rata sih kalau misalnya kita mau menyajikan sekitar 150, 125 kilokalori. Nah kalau misalnya itu dikali 2, 300. Masih ada tersisa 300 kalori. 300 kalori itu apa? Kadang-kadang orang itu minum air manis misalnya tanpa sengaja. Misalnya di luar sana minum Coca-Cola, minum palpi. Nah itu semua harus dihitung. Atau misalnya ada yang suguhi permen misalnya di kantor, makan permen dah sengaja 2, 3. Nah semua itu Mbak Widya harus dihitung. Jadi kembali lagi Mbak Widya menyiapkan bagus makanan dengan menu yang gizi yang seimbang dan sehat. Kembali orangnya saja yang harus mengontrol diri. Nah dalam sekali makan ini dia sudah makan sehat nih. Dan nah pastinya tinggal yang pagi selamat malam gitu. Oke deh, dan pastinya Mbak Widya sudah mengatur itu. Pagi, siang, malam itu pasti akan berbeda-beda menunya dengan jumlah kalori yang berbeda-beda juga pastinya ya. Nah, nanti kita akan membacakan nih banyak banget komentar dan juga pertanyaan dari smart listener nih, Dok. Yang penasaran banget, ada yang bilang nih, wah ini tema yang dinanti-nantikan gitu ya. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Kembali lagi, kita masih di Sedia Inspirasi Afternoon Drive dan juga masih membahas soal body goals yang tidak tercapai meski rajin olahraga. Salah satunya karena kita makannya sembarangan, tidak memperhatikan gizi yang masuk, kalorinya berapa, nggak dihitung gitu ya. Asal olahraga udah rajin aja hantam segalanya dimakan gitu ya Mbak Widya ya. Betul. Tapi kalau di Circle Heart sama Mbak Widya diatur makanannya, menu makanan sehatnya seperti apa. Nah, kita akan membacakan nih satu persatu komentar yang masuk dari smart listener yang sudah bergabung di live chat YouTube channel Smart FM Makassar. Katanya ada Dian, tema yang dinanti-nantikan nih. Nah, sekaligus mau bertanya ke Mbak Widya, risetnya berapa lama nih Mbak untuk menciptakan satu produk makanan sehat atau satu menu gitu? Silakan Mbak Widya. Ini pertanyaannya lebih ke menu salad atau ke menu cateringnya? Oke, boleh dijelaskan cateringnya dulu, baru saladnya. Kalau untuk menu cateringnya sih nggak lama-lama ya, karena saya itu selalu memilih menu yang bisa dimakan setiap hari. Nah, jadi semua orang pasti sudah tahu kalau misalnya saya bilang ayam lada hitam, atau misalnya ayam bacem, atau ikan tom yum. Nah, saya selalu memilih menu-menu yang semua orang bisa terima. Nah, tapi cara saya menciptakannya, cara saya olah, mulai dari proteinnya, cara masaknya. Nah, itu yang nanti menjadikan kenapa dia itu lebih sehat, tidak sama dengan makanan-makanan yang lainnya gitu. Kalau saladnya sendiri? Untuk saladnya sendiri sih sepanjang saya mulai buat itu sudah hampir 1 tahun. Ini sekarang udah ada 8 menu, 7 menu, 8 pilihan saus. Terus semuanya itu bisa dikombinasikan. Ada juga yang sudah saya tentukan, jadi sudah ada namanya. Seperti itu. Coba namanya 1, 2, 3 gitu. 3 aja. 3 aja ya. Yang paling favorit, yang paling banyak orang pesen itu Supreme Salad. Terus isinya apa? Kalau Supreme Salad itu isiannya mixed green, jadi selada segar. Terus habis itu ada tomatnya, kita pakai keju parmesan. Terus ini ada ayam shilinnya. Jadi ayamnya itu dibalut tepung, tapi di pan fry. Jadi di pan fry, terus setelah itu di oven. Jadi bukan di deep fry ya, bukan yang kayak ayam goreng crispy itu kan. Terus pakai smoke beef. Nah, terus setelah itu menu berikut kita juga ada mamacita. Mamacita ini dia pakai beef patty. Nah, terus pakai avokat, pakai tortilla chips. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Dokter.
Dokter Sri katanya, Dok, perut buncit itu apakah benar karena kebanyakan makan nasi, Dok? Mitos atau fakta nih? Berapa banyak ini dimakan nasi sampai buncit ini. Jadi begini, memang ada benarnya kalau makan nasi banyak itu ujung-ujungnya kalau karbo lebih itu dia akan berubah menjadi lemak di dalam tubuh. Nah, penumpukan lemak yang paling disukai adalah ya tentu di daerah perut. Nah, ini saya tidak tahu laki-laki atau perempuan nih. Yang Karena nanya kan kalau cowok. Yang nanya cowok namanya cowok. Ali. Ya. Jadi perut di daerah lengan sini, paha, pantat. Nah, kalau misalnya bagusnya itu diukur lingkar perut, apa benar lebih dari normal? Satu. Yang kedua, ada pemeriksaan namanya bioelectric analysis and impedance, itu bisa menganalisa berapa persen kelebihan lemak di perut itu. Nah, kalau misalnya kita mau mengecilkan, boleh kok. Siapa nih yang bertanya? Boleh, di program. Boleh. Jadi misalnya 2 minggu dihitung berapa yang dikurangi lemaknya atau karbonya misalnya, lalu kemudian 2 minggu ke depan kita ukur lagi apa salahnya, di mana salahnya nih menunya. Oh ya, Mbak Widya, salah satu contoh menu ke Mbak Widya itu bagus, misalnya kayak salad. Boleh tahu Mbak Widya, saladnya semangkok itu berapa kalori itu? Kita dari 300 sampai 500 kalori, Dok. Jadi kan beda-beda isiannya. Untuk salad. Saladnya, salad? Iya, untuk salad. Cukup banyak ya. Karena, jadi kalau bisa misalnya begini. Karena bedanya salad kami dengan yang lain itu kita buat dia seperti kebab, Dok. Jadi saladnya pada umumnya yang orang tahu kan sayur-sayuran dicampur-campur gitu. Jadi sekali makan kenyangnya lama gitu. Betul. Ya. Dia ada tambahan. Jadi memang harus kolaborasi sepertinya memang ya. Yep. Ditunggu nih kolaborasinya gitu betul. sama Dokter Sri. Bagus sekali nih, bagusnya kan ini pertanyaannya berbuncit nih. Berbuncit, pengen ke Mbak Widya. Diperiksa dulu nih, apanya nih yang salah. Lalu ke Mbak Widya, request-nya apa menurut apa yang kondisinya pada saat itu. Jadi benar, perut buncit itu makan nasi banyak itu ada benarnya. Pasti nasinya mungkin ini si cowok nih. Kalau makan nasi 1 piring apa 1,5 piring nih kalau makan. Jadi kembali lagi berapa banyak nasinya ya, Dok ya? Nah, nasi tambah Indomie sayurnya nih. Double super duper nih. Aduh. Itu kalau itu seperti jangan itu, cari ya? Di Silker Heart ya. Jangan cari di Circle Heart kalau yang ada Indomie, ada mie instannya maksudnya sama nasi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Dokter dari Mega Safitri. Dokter, sebenarnya diet yang ideal itu bagaimana? Dan olahraga yang bagus untuk mendapatkan body goal seperti apa, Dok? Nah, pertanyaan saya umurnya berapa nih? Umurnya nggak tahu nih, nggak sebut umur nih. Nah, itu. Tapi sekira 20-an lah ya, 20 sampai 30-an. 20-an. Menu seperti apa? Kembali lagi tadi, mesti dihitung nih. Proporsi tubuhnya bagaimana? Antara tinggi dan berat badannya, apakah masuk kategori berat badan lebih, berat badan normal, ideal, atau kurus. Nah, berangkat dari situ, kalau sudah ditentukan, kita menentukan dietnya. Nah, bisa Mbak Widya siapkan tuh. Nah, masuk lagi nih ke olahraga. Jenis olahraga apa? Contoh misalnya berenang dengan jalan biasa, tentu kita menghitungnya berenang jauh lebih membakar kalori. Tetapi ingat, seperti tadi yang saya bilang, diet yang diatur dengan cuma olahraga jauh lebih berperan diet yang diatur ketimbang olahraga. Dengan dietnya biasa saja seperti sebelumnya, lalu olahraganya habis-habisan nih. Nah, itu dia. Jadi jauh lebih berhasil kalau diet yang diatur. Diet yang cocok, kembali lagi, orang per orang itu berbeda seperti Mbak Widya tadi singgung ya. Si A misalnya cocok dengan diet keto, yang si B misalnya cocok dengan diet mayo, yang si C misalnya interfasting diet. Nah, itu kembali lagi harus dilihat kalau memang yang mau pas. Tetapi secara umum kalau mau Mbak siapa tadi yang bertanya? Mega Safitri. Kalau misalnya badannya sekarang gemuk, ambil rata saja, bagi 2 saja dulu makannya tuh diturunkan. Bagi 2 saja. Nggak usah repot menghitung dulu. Nah, lihat evaluasi 2 minggu. Kalau tidak berhasil, nah harus konsultasi. Konsultasinya boleh langsung ke Dokter Sri gitu ya?
boleh, di tempat lain juga boleh. Banyak kok tempatnya. Oke. Nah, ada lagi nih, dokter, dok, 1 kali makan sehari dengan porsi banyak boleh nggak ya? 1 kali makan sehari, yang lainnya tidak makan. Mau dirapel ceritanya nih. 1 kali, Di pagi saya dirapel, dok. nggak makan pagi, siangnya agak ke sore, nggak makan malam, begitu ya. Nah, begini, ada diet yang melakukan seperti itu. Jadi misalnya puasa dalam kita kan 24 jam sehari tuh. Ya. Jadi misalnya dia puasa dalam jangka waktu 16 jam termasuk tidur, lalu kemudian dia makan 8 jam. Nah, habis-habisan makan di situ. Manusia kan makan, ada kemampuan makan sampai sebatas mana tuh. Nah, itu namanya puasa yang seperti itu yang tadi makannya cuma sekali 2 kali. Tetapi untuk yang mempunyai gangguan saluran cerna itu kurang bagus. Satu, yang kedua, melakukan itu jangan kebablasan, harus dikontrol karena ada beberapa efek sampingnya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya nih, saya mau lakukan itu 1 kali makan, lihat dulu berapa banyak yang harus dimakan untuk mencukupi kecukupan dalam sehari. Kalau misalnya mau menurunkan berat badan, boleh-boleh saja. Tetapi kalau pasiennya cenderung mau kurus, lalu dilakukan seperti ini, itu jauh lebih banyak mudaratnya. Mesti konsultasi gitu ya. Oke, seperti itu barangkali. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Sri untuk jawabannya. Detars, ini sudah terjawab ya pertanyaannya untuk boleh nggak makan 1 kali dalam sehari. Itu tadi sudah dijawab sama Dokter Sri. Tapi kalau dari Circle Heart sendiri, Mbak Widya, biasanya kan banyak orang yang datang dengan keluhan yang berbeda-beda gitu. Betul. Ya. Nah, tadi juga dokter sudah sempat menyinggung dalam misalnya ada satu yang pengen dibantu nih untuk menyediakan makanan sehatnya dari pagi, siang, sore, malam plus dengan cemilannya. Mbak Widya ngaturnya seperti apa? Kalau di Circle Heart sendiri kita itu bisa paketkan. Nah, jadi untuk menunya, jadi nanti pagi misalnya kita buatkan overnight oatmeal. Nah, siangnya itu nanti catering. Terus habis itu untuk malamnya biasanya dibandel sama salad gitu. Nah, terus kalau untuk cemilannya, nah cemilan yang menarik juga dan kelihatan enak banget nih dari Circle Heart apa? Oh, kita punya, ada di depan situ tuh ya, bener. Kelihatan. Nah, ini kita punya granola. Nah, untuk granolanya ini terbuat dari gandum. Jadi biasanya kan orang-orang kalau misalnya udah sore, udah lewat jam makan itu kan kepengen nyemil begitu. Nah, jadi ini ada granolanya terbuat dari gandum. Jadi bedanya dia dengan cemilan lain, ini seratnya tinggi dan juga proteinnya tinggi. Jadi makan sedikit rasa ingin nyemilnya itu terpenuhi begitu. Kalau kita nyemil kayak cemilan yang asin, misalnya seperti apa ya, keripik, nah itu kan crash, pisang goreng, ada lomboknya. Nah itu mau lagi. Tapi kalau yang ini makan sedikit itu udah terpenuhi karena seratnya itu membuat pikiran kita, oh saya sudah cukup begitu, tidak perlu nambah lagi. Oke, baik. Nah, nanti saya akan minta juga komentar dari Dokter Sri. Kalau gandum yang kita konsumsi sebagai cemilan itu seperti apa sih efeknya ke tubuh, dan dari pemilihan bahan-bahan tadi yang sudah Mbak Widya sebutkan seperti apa? Nanti bisa kasih masukan juga dan bisa kasih tips nih buat smart listener seperti apa menu yang bisa kita buat sendiri di rumah, mungkin menu cemilannya maksudnya ya, bisa dibahas nanti di sesi yang terakhir. Nanti kita akan break dulu sejenak. Di sesi yang terakhir masih bersama dengan Dokter Sri dan juga Mbak Widya. Sore hari ini masih membahas soal topik kita, body goals yang tidak tercapai karena walaupun sering olahraga tapi makanannya tidak diatur dengan baik gitu ya. Salah satu yang sudah diatur juga oleh Mbak Widya di Circle Heart gitu ya, dengan cemilan yang mengenyangkan tapi sehat juga. Betul. Gitu ya. Ada gandum sebagai bahan utamanya, pakai granola gitu ya. Nah, Dokter Sri, untuk cemilan-cemilan seperti yang disediakan oleh Mbak Widya seperti apa sih tanggapan dokter? Yang granola ya, langsung aja ya yang granola. Iya, Dok. Mbak Widya, buatnya yang granola dari bahan gandum kan? Oke.
seperti tadi yang sebelumnya seperti nasi merah ya, yang bahan gandum granola itu termasuk karbohidrat kompleks. Apa bagusnya? Dia kan mengandung serat. Nah, fungsi serat salah satunya memperlancar pencernaan, juga sebenarnya mengurangi rasa pengen makan. Jadi lebih lama dia waktu kita untuk makan, ingin makan seperti itu, lebih tahan di dalam perut, lebih mengenyangkan cepat. Apalagi kalau disertai dengan air putih yang banyak ya. Jadi granola bahan dasar gandum itu pada bahan-bahan makanannya Mbak Widya itu sebenarnya bagus. Cuma cara pengolahannya. Jadi cara pengolahannya misalnya saya tidak tahu ya yang snack-snack itu apakah digoreng, apakah dipanggang, di apa, kembali lagi dilihat. Ya. Kalau Jadi kalau misalnya kalau bagaimana? granolanya di Circle Heart itu dipanggang dok. Terus kita nggak pakai gula Nah, untuk bagus manis. sekali. Kita Bagus pakai sekali. madu. Boleh tahu Mbak Widya dalam sebungkus itu berapa kalori? Untuk granolanya ini 100 gramnya itu sekitar 120 kalori dok. Itu satu bungkus ya Mbak? Iya, satu bungkus. Nah, cukup bagus tuh untuk diet. Jadi cuma 100 kalori. Jadi kalau misalnya kita makan wafer misalnya, wafer yang agak besar-besar itu banyak itu. Bisa kita makan berapa bungkus itu granolanya Mbak Widya. Jadi memang bagus buat ngemil. Satu. Kemudian Mbak Widya menyiapkan salad. Mungkin masukan saya, bahan saladnya ini jangan terlalu banyak campuran misalnya mayonaise atau apalah yang kalorinya itu agak besar karena Ya, kita betul dok. mengambil kalori kecil itu dari buahnya. Kita ada sediakan bahan-bahan yang dari olive oil sih untuk dressingnya. Jadi bukan hanya mayo saja untuk saladnya. Ya. Jadi kalau misalnya body goals-nya pengen berat badannya turun, kan body goals ini saya nggak ngerti nih judulnya apa nih. Apakah mau naikkan berat badan, apakah mau turunkan? Yang jelas body goals tujuannya ini berapa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita mau menurunkan, seperti bahan-bahan makanan yang Mbak Widya ini bagus sekali. Tinggal kita atur saja Mbak. Jadi snacknya misalnya di antara pagi ke siang itu granola misalnya, kemudian dari siang ke sore atau malam itu apa? Jadi dapat. Okay. Meskipun makanan siangnya lunchnya itu 400 kilokalori. Jadi tinggal kita menghitung sisanya dengan snack yang Mbak siapkan itu. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi gampang kok, gampang. Nanti kalau misalnya ada yang pengen benar-benar mengikuti programnya Mbak Widya, dipantau. Kalau benar-benar mengikuti, itu bisa turun berat badan kalau seminggu bisa 2 kilo. 2 kilo seminggu, 2 minggu 4 kilo, dalam sebulan bisa di setel. Oke. Nah kan enak, makannya enak, banyak, tapi kalorinya sedikit. Itu Mbak Widya itu punya makanannya. Baik, dokter terakhir nih apa yang pengen disampaikan buat smart listener? Mungkin lebih kemasukan gitu ya. Tips singkat juga ke smart listener dalam memilih bahan-bahan dan juga menyediakan makanan sehari-hari di rumah gitu. Biar gizinya terjaga, terus juga tidak menimbulkan lemak berlebih di tubuh. Iya, benar. Jadi kembali lagi seperti tadi, mungkin tahu benar, banyak kok bisa di-searching. Berapa kebutuhan kalori saya, kemudian persentase berapa karbo yang harus dimakan pada satu hari itu, kemudian setelah tahu, masuk ke menu. Nah, pemilihan menu tentu saja saya bisa sebutkan yang sehat dan seimbang. Seimbang itu apa? Yang tadi itu, karbo, protein, lemak. Nah, tips untuk yang mau menurunkan berat badan, sekali lagi saya menyebutkan bahwa harus jauh lebih banyak kandungan serat. Makannya nasinya yang ada seratnya, makannya sayurnya agak banyak, kemudian ngemilnya buah, olahraga ditambah lagi, diukur, kemudian pasti berhasil. Insya Allah pasti berhasil. Amin. Oke. Nah, terus Mbak Widya, pesannya buat smart listener nih apa? Mungkin saya mau nyambung pesan-pesan dari dokter tadi. Nah, buat teman-teman yang merasa aduh saya nggak punya waktu untuk nyiapin semuanya itu. Iya, karena kan pikiran menu untuk setiap hari tuh memusingkan ya, cukup ribet gitu. Nah, di sini Circle Heart ada untuk menyediakan semuanya itu. Seperti kalau apa namanya?
seperti yang dokter bilang tadi, makanannya sayurnya diperbanyak, karbonya dipilih yang lebih kompleks, jangan nasi putih, Indomie seperti itu. Nah, kami ada di Circle Heart. Oke, baik. Jadi saya juga mau ngajak teman-teman buat kenal produknya Circle Heart. Kalau makan sehat itu tidak selamanya seperti yang kalian pikirkan. Makan sehat juga bisa enak. Makan sehat tetap enak. Betul. Gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Widya dan juga Dokter Sri. Terima kasih banyak dokter. Sehat-sehat selalu dan juga lancar semua urusannya ya. Tetap sehat. Tetap sehat. Oke deh. Sekali lagi makasih ya Mbak Widya dan juga sukses terus untuk Circle Heart. Terima kasih juga untuk Anda smart listener. Semoga obrolan ini tetap menginspirasi Anda dan juga mendorong Anda untuk tetap semangat menjalani pola hidup dan makan yang sehat.